memvisualisasikan diri Anda ini, gunakan cermin, misalnya yang sakit itu agak ke belakang, kalau di depan masih lebih gampang. Lebih gampang. Misalnya sakit di pundak kiri, lihat pundak kiri Anda di cermin, setelah Anda melihatnya, direkam, ya, direkam di dalam pikiran, taruh di telapak tangan. Tadi pundak saya itu begini, wadah panunya sedikit, ada andeng-andengnya sedikit, oke. Dan tangan ini yang dibuat terapi. Sakit itu hilang, sakit itu pasti. Tapi harus dibuka dulu penelitiannya, harus belajar dulu. Harus belajar dulu dan mungkin Bapak juga bisa membuka meridian tersebut. Ya. Bila Anda menjadi seorang terapis, maka otomatis Anda sudah mempunyai bahan untuk mendanam. Ya, jadi itu terapis itu otomatis yang pertama, tujuan utama bagaimana dia bisa mengobati dirinya sendiri dan bisa membantu untuk anak-anak, mungkin orang tua kita, kakak adik kita. Jadi kita belajar ilmu ini, menggunakan ilmunya untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sedang sakit. Kalau semua bisa dijalankan seperti ini dan ini bisa dipraktekkan terutama kepada Departemen Kesehatan, kita juga paham bahwa kalau ini diterapkan dan semua yang dari Departemen Kesehatan, semua yang menteri-menterinya, suster-susternya, dari kedokteran manapun juga, mereka juga belajar seperti ini. Jadi ini akan membantu, sangat-sangat membantu, meringankan. Jadi BPJS itu tidak akan rugi karena semua bisa dibantu dengan secara alami, dengan kekuatan pikiran kita. Karena itulah yang dikatakan manusia yang memikirkan negaranya, bagaimana negaranya tidak rugi supaya BPJS ada keuntungan dan bisa digunakan untuk manfaat kesejahteraan yang lain. Jangan seperti sekarang di mana-mana minta habis. Disitulah yang dikatakan manusia yang memikirkan apa yang bisa diberikan untuk masyarakat supaya masyarakat mendapatkan manfaat. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, marilah kita gunakan. Coba kumpul bersama, merenungkan, memikirkan bersama bagaimana energi ini bisa dikelola, digunakan bersama-sama. Ada teamwork khusus, penyakit kanker apapun juga yang mau dioperasi jantungnya, diobati dengan sungguh-sungguh serius. Kita punya rumah sakit yang khusus terapi dengan sistem alternatif seperti ini, itu akan membuat kesehatan sehingga dengan demikian negara sangat-sangat diuntungkan. Disitulah yang dikatakan, marilah kita memikirkan cara yang terbaik, gunakanlah ilmu ini. ASP di negara-negara maju mereka menggunakan, mengapa Indonesia tidak berani menciptakan sesuatu ilmu yang belum pernah diadakan, tetapi di Malang yang mendengarkan ini berani untuk menciptakan seperti itu sehingga akan manfaatnya terlihat jelas, yang sakit sembuh, kita pun ikut gembira, negara ikut berkurang, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk BPJS, sehingga dengan demikian itulah win-win solution akan bisa terwujud untuk menciptakan cara baru yang terbaru yang belum pernah dijalankan di rumah sakit manapun juga. Menteri Kesehatannya, Departemen Kesehatan berani menjalankan lain dari yang lain. Jangan takut, ini tidak merugikan siapa-siapa. Laksanakan dengan baik, semuanya akan membawa manfaat dan kemajuan bagi semua pihak. Ya, terima kasih Bante. Jadi ini juga tidak khayal ya. Ini betul-betul anjuran dari Yang Mulia Bante ini, bila bisa diterapkan maka kita akan luar biasa. BPJS tidak lagi defisit dan kemudian rakyat Indonesia juga sehat walafiat. Bukankah suatu negara yang rakyatnya sehat akan bisa membangun negaranya menjadi lebih kuat? Ini luar biasa sekali. Harapan saya mungkin ada yang bisa mendengar suatu saat, para pejabat, para penentu negeri ini bisa mendengar dan bisa menerapkannya, karena ini tidak khayal, tidak aneh. Negara-negara besar sudah memanfaatkannya, kita jangan sampai ketinggalan.
Sang Buddha itu ilmiahnya sangat luar biasa, teknologi, pola berpikir yang luar biasa yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Tanpa kita sengaja, saya sendiri aja, tahun 70, saya sudah kena sakit jantung yang luar biasa. Semua sakit luar biasa, saya kira wah ini mau mati sekarang. Nanti ya, saya biarkan aja, akhirnya ya berhari-hari berkeringat terus sampai setahun 2 tahun, tapi untungnya saya meditasi, setelah 3 tahun hilang semua, sembuh. Tapi ya cenut-cenut masih ada sedikit-sedikit itulah. Jadi itulah yang katakan sakit jantung itu ternyata bisa disembuhkan dengan meditasi. Meditasi itu juga digunakan untuk bioepitetologi, untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan yang lain. Jadi inti dari semua inti pikiran kita harus punya power, sampai di mana power itu itulah yang akan mampu membereskan semuanya dengan tepat dan benar. Membereskan semua masalah. Agus, bagaimana tentang bioetologi? Silakan. Jadi bioetologi ini visi dan misinya adalah untuk menyehatkan seluruh masyarakat. Apapun agamanya. Tidak pandang itu agama dan kepercayaannya apa, yang penting itu rakyat Indonesia harus sehat, itu aja. Ya. Metode-metode yang digunakan bukan harus puasa, Oh, enggak ada. gua ritual itu. Enggak ada. Ini bioetologi ini pure yang digunakan energi dan pikiran. Jadi energi ciptaannya yang di atas kita olah, kita transfer ke yang sakit. Itu aja. Jadi enggak ada ritual, tidak ada bakar kemenyan, pakai bunga, pakai apa, tidak ada. Ini cuma titik meridian kita itu, tempatnya energi itu masuk ke tubuh kita itu harus dibuka supaya energi alam semesta ini masuk ke tubuh kita transfer ke pasien. Itu aja. Prinsipnya cuma itu aja. Cuman energi ini kalau di manage gimana? Caranya itu. Kembali lagi kayak Bante informasikan bahwa manusia itu harus senang, gembira, kemudian berpikiran positif, kemudian konsentrasi dan bijaksana. Itu aja, itu prinsipnya cuma itu aja. Dan lagi orang sakit harus punya semangat dan jiwa besar, rendah hati, sehingga energi yang masuk itu betul-betul bisa mengobati dengan sendirinya. Bukan kita yang mengobati, tapi energi itu yang mengobati. Lah energi itu tentu tidak suka dengan kebencian. Energi itu tidak suka dengan putus asa, tidak suka ketertekanan. Jadi bebaskan, rela melepas. Itu nanti mungkin minggu depan ada kalimat rela melepas. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada putus asa, juga jangan ada tertekan. Saya bekerja dengan target begini-begini. Kalau Anda mengerjakan pekerjaan dengan gembira, tidak ada target Anda. Jadi semuanya itu, nah ini kebijaksanaannya dikatakan tadi. Kelola semuanya dengan rasa bahagia, maka Anda tidak ada target apapun. Sedangkan ada orang males itu, aduh sudah jam 4 sore, targetnya saya mandi, saking malesnya. Tapi kalau kita bahagia, aduh panas ini, kita mau mandi, hawa yang segar, enak aja. Jangan beri beban pada pikiran Anda supaya mampu menerima energi tadi di titik-titik meridian. 7 titik itu di mana saja, Pak? Pertama di jidat sini, ya, kemudian di ubun-ubun, kemudian di pangkal leher ini, bawah ya bawah, kemudian di horizontalnya ini ketek, itu di titik punggungnya itu satu lagi, kemudian di pusar, kemudian di tulang ekor, kemudian lagi di ini antara kemaluan dengan anus. Itu. Jadi di tengah-tengah itu ada titik meridian lagi satu. Tapi itu nggak disentuh, itu nanti yang dibuka cuma 6, yang satu itu dengan sendirinya kalau kita bermeditasi yang cukup itu buka sendiri. Kalau itu sudah buka sendiri, kita bisa menerapi jarak jauh. Jadi misalkan ada yang sakit di Amerika, pakai video call kita terapi sudah bisa. Berarti video call pun cukup Bisa. membantu ya? Sangat membantu.
Jadi nggak usah pakai gimana-gimana, kelihatan sakitnya di mana, ya toh, langsung diarahkan ke yang sakit, itu video call-nya. Kita konsentrasi yang terapisnya itu pakai kekuatannya. Kan speech-nya cuma itu aja, Iya. terfokus. Iya, cuma gitu aja. Bila di dalam perjalanan hidup ini yang terjadi, tiba-tiba terjadilah kecelakaan yang merusak tubuh seseorang. Nah, ini apakah mengganggu bila di terapi? Apakah mengganggu bila dia menjadi terapis? Selama kedua telapak tangan atau kedua telapak kaki masih ada, itu nggak masalah. Orang ini bisa menjadi terapis. Masih bisa. Apakah dia juga bisa menerima terapi? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan energi ini hilang atau musnah. Cuma ada satu syarat yang jadi masalah, itu apabila si terapis ini atau yang belajar biofisiologi ini stres berkepanjangan, istilahnya depresi, itu langsung tutup total. Meridian. Ya, itu harus dibuka lagi. Dan lagi, kalau marah, ini juga tutup, tapi temporary. Karena ilmu ini kalau kebuka, mukul orang bisa berbahaya. Jadi ini menutup sendiri, jadi otomatis energi ini menutup sendiri. Susah juga begitu, sama aja. Jadi kalau sedih, dia menutup sendiri. Jadi jadinya sayang ya tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan energinya ya. Ya, jadi kalau sedih dia menutup sendiri. Kalau marah juga gitu, dia menutup sendiri. Jadi kalau kita emosi, itu nanti menutup dia. Soalnya ditakut. Nggak tahu ya ini energi kok bisa seperti begitu. Otomatisnya saya juga nggak ngerti. Tapi itu yang saya dapatkan seperti itu. Jadi yang tadi kalau ada yang bilang pinter ya energi. Ya, Jadi tidak betul. seperti itu. Jadi memang sebenarnya banyak hal-hal seperti itu. Kalau kita peka terhadap sekitar itu banyak hal-hal pinter, tiba-tiba pinter di sekitar kita. Iya betul. Kadang-kadang misalnya mau ada tamu, mau ada kupu yang masuk, pinter ya kupu ini jadi mendatangkan tamu yang baik. Sebenarnya itu energi aja. Betul. Energi baik yang kita selalu membaca alam, menghormati alam, kupu pun akan memberi energi yang baik. Datang dengan katakan, hai besok ada tamu, seolah begitu. Baik, Bante, kami persilakan untuk memberikan bacaan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, biofitologi. Bio itu adalah kehidupan, vital itu ada kekuatan. Marilah kita bersama-sama mulai sekarang gunakan kehidupan kita, yang mana yang memberikan kekuatan untuk membawa kemajuan bagi kita bersama. Laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, karena tujuan kita adalah membangkitkan energi kekuatan ini untuk kesehatan tubuh jasmani kita dan untuk kesehatan pikiran kita bersama. Mari kita mulai sekarang gunakan mata kita, karena mata ada kehidupan yang sering melihat apapun juga, apapun yang positif, yang berguna kita masukkan dengan sukacita. Kita bangkitkan sesuatu yang bermanfaat untuk penglihatan itu, sehingga pikiran terisi oleh energi kekuatan yang positif. Kita ikut gembira, ikut berbahagia dengan penglihatan itu. Demikian juga kita hidup dengan menggunakan telinga kita. Marilah kita bersama-sama, apapun yang kita dengarkan dengan kekuatan pikiran ini, sehingga akan menimbulkan rasa senang, gembira dengan pendengaran apapun juga yang kita dengarkan, sehingga itu membuatkan buah kedamaian dan kebahagiaan bagi kita. Demikian juga kita punya pikiran ini ada satu energi kekuatan yang sangat dahsyat. Marilah kita biasakan, arahkan pikiran ini menuju yang positif,
menuju yang berguna, menuju ketenangan, menuju kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga akan menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat di dalam pikiran kita. Disinilah yang dikatakan kekuatan dan kehidupan kita yang kita ciptakan seperti ini akan membawa manfaat secara pribadi. Ketika kekuatan ini mampu kita kelola dengan sedemikian dahsyatnya, baiklah kita bersama-sama bersukacita menyebarkan kekuatan-kekuatan ini, membikin kita semua masyarakat alam semesta ini menghadapkan mereka mengikuti jalan yang benar, yang lurus, yang terang, yang tidak berdasarkan kitab suci manapun juga, tetapi membawa manfaat, membawa faedah, membawa kegunaan yang sangat dahsyat, membuat kita lebih damai, membuat badan kita tambah sehat, membawa manfaat kepada semuanya, dan cukup bisa membantu pemerintah juga untuk tidak mengurangi biaya yang terlalu dahsyat. Dengan sistem seperti ini, pikiran yang punya kekuatan yang sangat dahsyat itu adalah pikiran mampu memilah-milah mana yang benar sebagai benar, mana yang salah sebagai salah. Kita harus berani mana yang terang dan mana yang gelap. Buang semua yang negatif, buang yang gelap, kita timbulkan yang terang, timbulkan yang benar, timbulkan yang baik. Di sanalah yang dikatakan kehidupan memiliki kekuatan yang dahsyat akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Inilah yang diharapkan, jalan yang harus kita tempuh bersama untuk menimbulkan biofitologi di dalam diri kita masing-masing menjadi kehidupan yang memiliki kekuatan dahsyat. Disitulah timbul kebahagiaan, timbul kesehatan dan kemajuan bagi kita semua. Selamat menempuh tahun baru. Kongsi Pak Chai, Wan Sen Rui, maju selalu, sehat, panjang umur dan selalu bahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus, terima kasih Yang Mulia Bante, dan selamat malam tahun baru 2571 Imlek. Dan semoga kita semua berbahagia dan sehat, berbahagia menyongsong 2571 Imlek. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk